Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada mata kuliah metodologi penelitian. Ini merupakan pertemuan pertama saya pada mata kuliah ini ya. Nah, merefresh kembali pada pertemuan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bu Zahra. Adik-adik sudah membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, kerangka berpikir seperti itu ya kalau tidak salah. Juga sudah mencapai hipotesisnya, variabel juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai objek dan metode penelitian. Langsung saja kita masuk apa saja sih materi dari objek dan metode penelitian. Oke, materi pada objek dan metode penelitian ini antara lain kita akan membahas mengenai populasi dan sampel, teknik sampling, penentuan besar sampel, dan apa saja metode-metode penelitian yang ada khususnya di bidang kesehatan seperti itu. Oh ya, mohon maaf apabila nanti suara saya agak timbul tenggelam karena memang badan masih kurang fit, jadi mohon pengertiannya. Nah, langsung saja ke materi pertama yaitu mengenai populasi dan sampel. Apa ya populasi dan sampel itu? Mari kita kupas. Pertama yaitu populasi. Nah, secara harfiah atau definisi dari populasi itu merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum untuk menjadi objek penelitian. Jadi, misalkan adik-adik ingin melakukan penelitian mengenai anemia pada remaja. Nah, ditentukan remaja usianya itu 13 sampai 15 tahun. Nah, itu merupakan populasi dari penelitian si adik-adik, itu yang dinamakan populasi. Lah nanti populasi itu dibagi lagi berdasarkan jenisnya, berdasarkan sumbernya seperti itu. Mari kita bahas lebih mendalam. Oke, kita bahas mengenai populasi berdasarkan jenisnya. Ada dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Untuk populasi terbatas, contohnya definisinya dulu merupakan populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif. Misalnya nih, jumlah pasien rawat jalan itu 457.924 orang. Jadi misalkan ya si Cahyadi mau ngambil penelitian di rumah sakit. Nah, diketahui jumlah pasien rawat jalannya itu 457.924 orang. Nah, itu merupakan populasi terbatas untuk penelitiannya si Cahyadi karena hanya sebatas jumlah tersebut. Atau misal si Tasya mau penelitian di sekolah gitu kan. Nah, diketahui sekolahnya itu sekolah SMA, misal di Kabupaten Sleman. Nah, di Kabupaten Sleman itu jumlah remaja yang sekolah di SMA ada 1000 orang, 1421 gitu. Nah, maka itu merupakan populasi terbatas dari Tasya, itu yang dinamakan populasi terbatas. Jadi ada batas kuantitatifnya seperti itu. Lalu jenis kedua yaitu populasi tidak terbatas. Artinya sumber data tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Misalkan sejumlah penduduk Indonesia mengalami PHK pada tahun 2017. Jadi tidak tahu jumlah tepatnya itu berapa, seperti itu kira-kira untuk populasi tak terbatas. Nah,
ini merupakan jenis populasi berdasarkan jenisnya. Ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kita lanjut ke berikutnya. Lalu pembagian berikutnya yaitu populasi berdasarkan sifatnya. Ada populasi homogen dan ada populasi heterogen. Untuk populasi homogen itu sumber datanya memiliki sifatnya itu sama. Jadi tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif karena sifatnya itu sama. Contoh populasi rawat jalan dengan BPJS kelas 3 tahun 2017. Jadi di sini sudah homogen populasi rawat jalan dengan menggunakan asuransi BPJS kelas 3. Atau bisa juga populasi remaja usia 13 sampai 15 tahun tahun 2018 gitu. Nah, itu udah jadi populasi homogen karena sudah dihomogenkan usianya 13 sampai 15 tahun pada tahun 2018. Lalu populasi heterogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi sehingga butuh batas kualitatif dan kuantitatif berikutnya. Misalkan populasi pasien rawat inap. Nah, di sini tidak diketahui mau pakai BPJS atau mau yang umum atau mau pakai asuransi lainnya, itu belum jelas sehingga pada nanti pengambilan sampelnya harus lebih dibatasi lagi agar lebih homogen gitu. Karena penelitian itu sebaiknya itu yang homogen agar kita lebih bisa merepresentasikan penelitian tersebut gitu. Lalu kategori populasi berikutnya yaitu populasi berdasarkan kelompoknya. Ada populasi umum dan populasi target. Untuk populasi umum itu merupakan sumber data seluruh objek pada lokasi penelitian. Misalkan sinilah mau penelitian di di sekolah SD gitu kan, anak-anak gitu. Usia 8 sampai 10 tahun. Sinilam baru merencanakan populasinya itu anak usia 8 sampai 10 tahun. Nah, itu namanya populasi umum. Lalu populasi target yaitu populasi yang menjadi sasaran dalam menggeneralisasi sebagai kesimpulan sebuah penelitian. Nah, populasi targetnya kan tadi Nilam udah menentukan nih, populasi umumnya itu anak usia 8 sampai 10 tahun. Targetnya artinya tempat yang akan dituju dari si Nilam tersebut, populasi target tersebut. Misal, Nilam ingin penelitian di Kabupaten Bantul, maka populasi targetnya yaitu anak usia 8 sampai 10 tahun di Kabupaten Bantul gitu. Nanti ada lagi populasi terjangkau. Itu artinya populasi yang diambil oleh si Nilam. Tadi kan dari targetnya udah di Bantul. Lalu Nilam nanti menentukan lagi di mana saja populasinya. Nah, itu populasi terjangkau. Misalkan tadi udah di Bantul. Nah, Nilam menentukan yang usia 8 sampai 10 tahun di dari kabupaten, maka di kecamatan ya, di kecamatan Banguntapan. Nah, itu namanya populasi terjangkau, seperti itu kira-kira. Nah, untuk populasi kelompok. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai populasi. Setelah tadi kita ambil populasinya, misal tadi contohnya di Nilam, pada anak usia 8 sampai 10 tahun di Kecamatan Banguntapan, itu berarti populasi terjangkau dari si Nilam. Nah, lalu diambillah sampel. Nah, sampel itu merupakan
sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi dengan ciri-ciri atau karakteristik yang benar-benar diselidiki. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu usia 8 sampai 10 tahun. Maka nanti dari populasi yang ada di kecamatan itu populasi anak-anak usia 8 sampai 10 tahun diambillah beberapa sampel oleh Nilam untuk dijadikan subjek penelitian atau sampel penelitian Nilam gitu. Nanti ditentukan Nilamnya mau SD mana. Nah, untuk menentukan mau SD mana, remaja yang di mana, nah itu nanti digunakan teknik sampling. Kita masuk ke teknik sampling setelah ini. Untuk populasi dan sampel, sekian. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Apakah masih ada yang bingungkan? Jika iya, bisa ditanyakan karena nanti kan ini adik-adik membuat pra-proposal ya kalau tidak salah. Ini nanti bisa dilanjutkan untuk proposal selanjutnya adik-adik gitu. Jadi ini untuk persiapan adik-adik dalam mempersiapkan proposal gitu kira-kira.